Bismillahirrahmanirrahim. Resaki pengajian. Semoga kita bisa hatam tentang berpuasa. Kemarin sudah dijelaskan banyak hal, mulai dari rukun puasa, jika dinto berdua, pertama niat, nomor dua, tinggal lagi perkara sebab betal puasa. Jika berdua, berdasema betal kejaran, tapi tak betal puasa. Nomor dua, betal puasa, otomatis kejaran juga betal. Jika pembahasan kita kemarin, pembahasan sema betal ka puasa nomor 6 jika dinto usulu ainin min manfatin maftuhin ilal jauf. Masuk bareng benda, masuk benda kak dinto min manfatin maftuh, dari lubang tembus yang terbuka yang ada di dalam tubuh kita, ilal jauf, masuk ke dalam badan. Pertama, usulu ainin, saya masuk kudu bareng. Bareng apa kuy? Nika banyak bareng sumpil, nika bareng serabi, nika bareng aing bareng, setuju bareng. Nah, apa isi bocah benda yang namanya benda masuk ke dalam tubuh kita, lebat. Napa apa benda itu bisa membatalkan puasa, baik sedikit maupun lebih banyak. Jadi saya masuk ke badan ini tak kudu banyak, walaupun butir nasi rekaren sahur. Jadi tak sikatan rekaren sahur jelket berdengi kiki. Kulaku baca ke mak berde nasi karen sahur, berde karen sate. Ekower ngakuci dan ekower ngalto eman re larang mal ikluno betal, walaupun tak semereng, nah boleh semereng sebiki betal. Jadi mana bitun gula ban banci dengan misalkan lastari asal kita sopu mendingan sikat gigi ini bersen takut apa kabater takut bedet dari sari makanan yang nempel dengan gigi atau benyengket nikah deki makle bersih bila pon deki marek sopu depa sampai kakulaku sampai siang male tak sumbung rikaren ni ada male tak ngebetan. Mana tak sengaja kening keluno cekak misalnya gigi ewer power ngakui kecil terus ewer power cetak keluno aja pakai lu marah aja. Ternyata ewer power temu bah nyono tepaan melondu berbah norok kedel tanpa disengaja, maka mana tak sengaja tak betal. Dinikah betal mon sengaja oning cek ma betal kengki pak kuning lunok, maka nikah bisa betal. Nikah syarat kudu benda kudu bareng, mon beni bareng nikah tak betal. Napa contohnya? Padana angin udara nikah saya udah angin bareng pasangan membawa pasti sergu membawa. Nikah betal tak betal karena kenikah di ulama tak yang ke benda, tak yang ke bareng, kenikah udara, hawa udara, atau angin. Otabe cuma ubauan, bau-bau, apa namanya? Aroma apa anu? Aroma cukup kering, berdengar guring, cukup kering. Betal tak betal karena ketika benih kau kering masih masuk. Ketika saya masuk pun aroma kau kering. Kimun elong nyerku masih bebangan nganto sintong kau kering. Betal karena masuk. Mun aroma tak masalah. Bau celatong, bau apa, bau tebancok, bau kentok tak betal. Umpama bedoreng puasa anak kentok, mak bocor. Betal apa enggak?
tak betal kenika kuncoma aroma kan bentuk aroma apa wis sarimi apa aku ingin mun sarimi nyono betal mun aroma sarimi tak betal karena itu termasuk napa pada aroma yang ikut udara. Membeda orang katanya mana birokok ati monapa sih ada bagian lagi ya. Napa termasuk aroma, napa termasuk benda. Ulama sepakat mana birokok apulla sarokok nika termasuk benda karena di situ ada nikotin, ada benda yang memang yang tidak kita lihat. Tapi kenika termasuk benda walaupun kenika benih deureun. Umpama ke usapan buntu ngakui drubeng sekiran tak manis sambung pasti seku pas bakulan betal karena okos sagarobi ulama yang ke benda. Kenapa? Karena okos yang melalui api pembakaran itu termasuk mengikuti di situ ada unsur benda sehingga mana birokok etonoin pas kemudian cepat pas kemudian masuk ke lubatan keluar dari elok betal puasana. Nabi orang lain rokok. Nah, orang lain saya rokok. Mun orang lain saya rokok lah, mun orang lain saya rokok kita mencium aromanya tak betal. Karena itu masuk aroma karena sudah bercampur dengan apa udara. Bercampur dengan udara. Kimun umpamanya pak rokok tapi rokok yang tayodi kita masalah sih nyepak melolok kan kun ke busa sewanis cek sampai kening lunuk tempelan kertas sabar lah sampai mulai dari gulaku sampai jam maghrib aja pak mulai tembak tak kopi kerong ngerokok karena yang belum mulai puasa ada untuk rokok berkini kau rokok lah berat pak gulaku kerong ada lah rokok pak ibu tuh tak kau mari seekar cepat nari cepat kerja tonoi tak betal monpai tonoi betal tonoi ya oh ini kemarin berdiri ini kemarin berdiri jak lagi aku lalu ini aku kemarin kemarin kemudian nikah saya masuk kabupaten kotu aropa bereng aropa benda. Nomor 2 benda kenika lebat dari jalan atau lubang yang terbuka jalan tembus menuju tubuh kita. Mon beda semua napa senengi badan nikah bang lubang si beda nengi badan nikah satu jenan nikah beda jalan tembus kecuali menurut ulama setong makrifat. Menurut Imam Nawawi, menurut ulama Imam Syafi'i makrifat nikah sobung jalan tembus ke dalam. Tetapi mun beda orang gak ada saluran ke dalam. Tetapi mun beda orang apera di tepan siang Ramadan membawa sakit makrifat. Apera di pratetes itu menurut ulama dak batal walaupun di dalam tenggorokan ada rasa seperti halnya kayak apa lagi benar baik nama ketar di rumah tibo mengakibatkan itu tidak membatalkan karena itu lewat pori-pori hanya sekedar lewat pori-pori tapi nikah tak masuk karena mata nikah bukan jalan tembus tidak ada saluran ke dalam nikah menurut Imam Syafi'i juga dan menurut Imam Al-Ghazali dikecualikan dengan badan nikah jalan tembus adalah telinga. Telinga nikah menurut Imam Al-Ghazali tidak ada jalan tembus ke dalam. Maka membeda orang ngurain kopeng, dia akan semprot keluar mulai. Benih semprot masuk ke dalam. Semprot karena ada gendang telinga yang menutupi telinga. Tidak termasuk karena di situ termasuk ada kotoran-kotoran misalkan semprot kan tidak masuk karena tidak ada jalan tembus. Kata para ulama termasuk Imam Ghazali yang mengatakan tidak batal.
Tapi selain Imam Ghazali mengatakan batal, teti kopeng nikah khilaf ulama. Menurut Imam Ghazali tak batal. Nikah bisa teti pendapat mongko orang umpama sakit kopeng pas entar KTHT pengen obat pas etetesin nikah saya nyama kopeng nurut Imam Ghazali tak batal nikah puasa. Nah, iya walaupun tidak sakit, kalau tak bersihin kopeng tepan puasaan disemprot, maka menurut Imam Al-Ghazali tak batal. Yang menurut saya lain batal, walaupun itu tidak jalan tembus, tapi itu karena menurut saya lain adalah termasuk jalan tembus. Tapi secara medis sama dengan Imam Ghazali. Secara dokter memang telinga adalah jalan tembus, kecuali gendang telinganya letu. Mendeng-gendang letu masuk ada dulu. Mungkin nyaman normal dengan gendangan sombong karena di situ sompet nyaman dengan gendangan. Nah nikah, elong nikah ada jalan tembus. Ketika bodoh orang, misalkan bodoh masuk lewat elong baik air, misalkan sampai ke otak menurutku, nah nikah batal. Karena itu ada jalan tembus. Nah, mau tak nyampe ke atas tak batal. Umpama mancing umpama, nikah mancing. Apa nyaman itu? Iya orang elok apa mancing juga. Mobil yang orang kata mobil buang keren kalau sebatas hanya di ini saya lembut ya, dengan kebun-kebun nih kan. Mau sebatas nenggantok tak betal. Tapi mau sampai ke kantor nih kan, bisa masuk umpama cek sampai ke atas, tak betal. Karena itu sudah masuk rongga bagian dalam. Rongga bagian dalam. Pakai fix inhaler dalam waktu puasa itu apakah membatalkan? Ada yang mengatakan tidak membatalkan karena fix inhaler itu hanya sekedar mentol aroma, bukan barang, bukan benda. Hanya sekedar aroma, padahal aroma segar, ada mentol-mentolnya, kemudian dihirup, itu masuk, itu ada yang mengatakan bukan benda sehingga puasanya tak batal. Walaupun aroma seger gelia dalam badan, biar orang kayak belum aja, ini yang bawa lambat tak betal karena apa? Karena menurut Imam Ghazali, menurut Imam Al-Ghazali, nikah tak betal karena kopeng bukan jalan tembus ke dalam tubuh kita. Tapi menurut mazhab selain, pendapat selain Imam Al-Ghazali, nikah betal karena itu termasuk bagian daripada jalan tembus. Gereng sesuai kebutuhan. Umpama panjenengan butuh orang kopeng karena umpama betul-betul tak pada ini banyak geluk maka ngereng madzhab Imam Ghazali. Otak antara hati sakit kopeng, nyefriin obat tetes ngereng madzhab Imam Al-Ghazali. Apa saya kopeng disemprot maka ngereng madzhab Imam Ghazali. Tapi umpama dalam kondisi normal, mendingan kita menurut yang lain tinggal kopeng jeli guli. Dengan dan umpama ada darurat, baru kemudian ngereng madzhab Imam Al-Ghazali. Itu sebenarnya solusi. Ketika ada yang membolehkan, kita jadikan solusi saja. Kemudian termasuk dari jalan tembus dikecualikan juga adalah lewat pori-pori. Lewat pori-pori badan kita. Ada pori-pori, ada lubang-lubang kecil di setiap badan tubuh kita, kulit kita. Contoh, enggak spiritus. Spiritus tepat golek kan jelek, seger. Yang spiritus debudi kering. Seakan-akan meresap ke tubuh tapi lewat pori-pori. Maka ketika tak betal puasana. Kenapa? Karena tidak lewat dari jalan tembus. Ketika tembus dengan apa? Elong, kemudian mulut, telinga menurut yang lain, tapi kecuali menurut Imam Ghazali. Kemudian bobor, biada, di budi. Dan nikah juga ada jalan tembus. Dalam di budi. Nah, di budi umpama panjenengan tepaan BAB, buang air besar, saya buang rajo, dan buang air besar. Kemudian pas dengan sungai,
Neng sungai ini kagak bedaan dikasih aja pantat masuk ke dalam air. Sedangkan posisinya sedang mengeluarkan air besar. Pas kemudian sampai keluar, dan ketika ada barang yang mau keluar, ketika pintu gerbang dalam keadaan terbuka. Bila barang keluar, pintu gerbang tertutup, akhirnya kuat. Mau nih, kan ikan ketep air dia. Maka ketika batal puasa, batal. Minum dia. Betul, batal puasa, batal. Makanya hati-hati, makin kolan pada osong-songai udi. Kan osong-songai makin dan menodi. Takut ketepaan dan kecopo antri bantar ke songai. Pas kemudian lem sampai ke terkain sambil makan luar. Deki bila keluar barang kenika, pas akhir tep, pas kemudian nyetu air batal puasa. Kati pun apa caranya? Angkat itu sampai dengan air. Gitu toh, bintik pak kemudian dibuka itu angkat keluar, untuk udah berboleh setengah. Mau tahu nongko dengan itu saboto, kayak kisah kaju, kebaya sabiteng keluar, dari aku bergeledek, bisa. Ya. Nikah juga termasuk jalan tembus polana. Maka di ulama pun umpama kita ini mau BAB masih bisa ditunda sampai maghrib, lebih baik ditunda sampai maghrib. Kenapa? Lebih hati-hati agar tidak kemasukan air. Tapi muncul lapor nih kau mules, kau tumpah keluar siang, tak apa-apa, tapi ngas tete. Tapi deki maupun ngas tete, mak ki gue masuk tak sengaja, tak betal. Jika bentar dong, sengaja, pun tak ngas tete sengaja. Bisa batal, tapi mulai gas tete tak menyelam, kemudian mungkin ketombokan lah pas alejir, pas tepaan keluar terjebur ke bawah, mas jadi kah pengecualian bisa tak batal kenapa? Karena tidak sengaja. Kemudian asuntik, bagaimana kalau puasa berbeda orang sesaknya asuntik? Di kantor disebutkan masuknya benda ke dalam tubuh kita ini tidak harus ke lambung, bisa lewat kepada pencernaan kita atau lewat kepada otak, pembuluh darah semuanya. Kalau asuntik nikah, kata ulama boleh kalau dalam kondisi darurat. Mencan dokter nikah kontrol seperti suntik. Lah, suntik nikah ada tiga pendapat di dalam pembatalan terhadap puasa. Pertama, ada yang mengatakan batal secara mutlak. Beda pendapat yang ucap batal, pokoknya bagaimanapun depak pencernaan ataupun tidak, makin yang tak makin yang setuju nikah batal. Pendapat kedua mengatakan tidak batal secara mutlak. Kenapa? Karena suntik itu obat dimasukkan bukan dari jalan normal yang tembus ke tubuh kita, tapi lewat bagian pantat. Kan sebelum benar, yang cerun gini kasih masuk lewat ke kantong di bagian belakang di pantat. Karena pantat ini bukan jalan tembus, bukan yang memang jalan yang tembus pada hakikatnya, maka nikah tak betal ketika kita sedang suntik. Nomor telok nikah dirinci dibagi dua. Kalau seperti infus di pembuluh darah, walaupun ini bukan jalan tembus, bukan jalan terbuka yang tembus ke tubuh, tapi lewat pembuluh darah, sehingga walaupun tak ada air kan kenyang. Jamu infus, maka orang kalau di infus sedang berpuasa ada yang mengatakan batal. Karena ketika walaupun tidak lewat jalan tembus tapi lewat pembuluh darah, sehingga berpengaruh kepada ketahanan tubuh kita, metabolisme tubuhnya. Kemudian ada kalau bukan seperti infus, cuma suntik obat biasa yang berkantong, maka ini tidak dikatakan batal karena ini tidak kepada metabolisme tubuh ataupun ke dalam tubuh kita. Kemudian sekarang ini kapan lastare?